إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون إخواني في الدين jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan dan senantiasa diberikan petunjuk dan diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa Ala. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang Allah berkahi ini di dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai laki-laki muslim yang berakal. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnahnya serta meninggalkan larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dan berinfaklah kalian atas apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani, dan mereka berkata, manusia mengucapkan, wahai Allah, wahai Tuhanku, apabila kiranya engkau tunda ajalku. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, maka niscaya aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan kelak aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Yang demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah angan-angan orang yang memiliki harta, orang yang memiliki keluasan rezeki. Namun ternyata harta yang dia miliki tidak menjadikan dia selamat dari azab Allah Jalla wa Ala. Namun ketika ajal sudah sampai, ketika nyawa sudah dicabut oleh Allah Jalla wa Ala, maka tidak ada lagi yang namanya penyesalan, tidak ada lagi yang namanya minta maaf, tidak ada lagi yang namanya minta pertanggungan waktu atau minta untuk dibangkitkan kembali agar bisa beramal saleh. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beranjak dari firman Allah yang tadi telah kami ucapkan, maka manusia di dalam berhadapan dengan harta itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah manusia yang mengoptimalkan hartanya untuk kehidupannya di akhirat kelak. Namun yang kedua, ada di antara manusia yang memiliki kelapangan harta, keluasan rezeki, namun harta tersebut, keluasan rezeki tersebut tidak menjadikan dia selamat dari azab Allah Jalla wa Ala. Maka beruntung orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang mengeluarkan hartanya, yang meninvestasikan hartanya di jalan Allah Jalla wa Ala. Dan kerugian, sebenar-benar kerugian bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan hartanya, tidak menginfakkan hartanya,
tidak menginvestasikan hartanya di jalan Allah Jalla wa'ala. Maka salah satu di antara cara agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus di dalam harta-harta kita, adalah dengan kita berkurban. Dengan kita berkurban, dengan kita menyembelih sembelihan di hari raya sampai hari tasyrik berhenti. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tak kenal maka tak sayang. Barang siapa yang tidak mengenali Allah, maka dia tidak akan mungkin menyayangi Allah Jalla wa'ala. Barang siapa yang tidak tahu tentang syariat, disyariatkannya kurban atau menyembelih sembelihan, maka tidak akan pernah terbetik di dalam hatinya untuk berkurban. Padahal banyak di antara kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala keluasan rezeki. Padahal banyak di antara kaum muslimin yang mudah untuk membeli kendaraan yang mewah. Padahal banyak di antara kaum muslimin yang mampu untuk membeli makanan-makanan yang bisa kita katakan tidak masuk akal harganya. Namun ketika waktu bulan Dzulhijjah tiba, khususnya menjelang hari raya Idul Adha, banyak di antara kaum muslimin ketika diminta, ketika ditegur, ketika dinasehati untuk melakukan ibadah kurban, banyak yang beralasan entah itu tidak mampu, entah itu tidak memiliki harta, entah itu tidak memiliki itu dan ini dan lain seterusnya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita merugi, jangan sampai kita tidak menunaikan ibadah yang mulia ini. Maka kami sebagai khatib memotivasi kepada jamaah sekalian, terkhusus bagi jamaah yang memiliki keluasan rezeki, untuk mampu berkurban, untuk mampu menyembelih. Tidak perlu kita pikirkan sebanyak apa, namun bagaimana ikhlasnya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan di antara motivasi agar kita mau untuk berkurban, yang pertama, ketahuilah sesungguhnya ibadah kurban, ibadah menyembelih adalah ibadah yang kalau kita lakukan, sejatinya kita sedang mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah oleh kalian millahnya Ibrahim, yang mana Ibrahim adalah orang yang hanif, orang yang lurus jiwanya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, bahwasanya Allah mencela dengan ucapan bodoh bagi orang-orang yang enggan untuk mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan barang siapa yang enggan untuk mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim, melainkan mereka adalah orang-orang yang bodoh, kata Allah Jalla wa ala. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh telah kami sucikan Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya Ibrahim adalah hamba Allah yang saleh. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah ketika kita sedang berkurban, sejatinya kita sedang melakukan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak cukup sampai situ. Ketika kita berkurban, ketika kita menyembelih sembelihan di hari raya, maka sejatinya kita sedang melaksanakan sunnah Nabi SAW. Karena diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW selama beliau datang ke kota Madinah selama 10 tahun sampai beliau wafat, beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya berkurban. Dan ketahuilah, celaan bagi orang-orang yang tidak mau berkurban padahal mampu. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, kelapangan harta, namun tidak mau berkurban, maka jangan ikut sholat di hari raya Idul Adha ini. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau Nabi SAW saja yang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin untuk masuk ke dalam Al-Kautsar,
dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Al-Kautsar. Namun beliau tetap berkurban. Lalu bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Padahal kita belum mendapatkan jaminan secara mutlak untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mampu, berkurbanlah. Tidak peduli mau kita beli unta, atau kita beli sapi, atau beli kambing, ataupun beli domba dan lain seterusnya. Yang terpenting selagi itu hewan ternak dan ada syariatnya, maka kita keluarkan. Tidak peduli ucapan manusia. Jangan kita palingkan ibadah yang mulia ini kepada pandangan manusia, namun carilah keridhaan Allah Jalla wa Ala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah ibadah kurban ini ibadah yang mulia, dan ibadah kurban ini adalah bukti seseorang telah mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku untuk siapa? Untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan demikian aku diperintahkan oleh Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang-orang yang pertama masuk dalam Islam. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengaku sudah bertauhid kepada Allah, kalau kita mengaku sudah mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya, maka sembelihlah ibadah tersebut. Maka sembelihlah hewan ternak di hari raya tersebut. Jangan kita pelit, jangan kita hitung-hitungan. Bagaimana mungkin kok kita bisa hitung-hitungan, padahal kalau kita beli makanan dan minuman, kita bisa mengelojorkan harta yang begitu banyaknya. Kalau kita beli barang, beli peralatan-peralatan yang mungkin manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri, kita mampu membeli barang yang berjuta-juta. Namun ketika ada kambing seharga 3 juta, kita enggan untuk membelinya. Fala haula wala quwwata illa billah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yakinkan di dalam diri bahwasanya ketika kita sudah mentauhidkan Allah, maka harus kita buktikan dengan menyembelih kurban di jalan Allah Jalla wa Ala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di dalam ibadah kurban adalah pembuktian seseorang sudah bersyukur atau belum dirinya terhadap Allah Jalla wa Ala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, Allah mengatakan, "Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah." Dan sesungguhnya pada sembelihan-sembelihan unta-unta kalian itu terdapat syiar-syiar Allah Jalla wa Ala. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "La'allakum tashkurun." Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk bersyukur kita kepada Allah bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, bukan. Namun ketika kita berkurban, mengucurkan darah sembelihan kita, maka sejatinya kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita manfaatkan harta yang kita miliki untuk berinfak, baik itu secara sedekah ataupun secara kurban dan lain semacamnya. Karena sejatinya ibadah kurban adalah ibadah yang sangat mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih
والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Takatsur, Allah mengatakan thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan kelak pada hari kiamat nanti kalian akan betul-betul ditanya tentang kenikmatan yang telah kalian dapatkan. Dan di antara bentuk kenikmatan tersebut adalah harta-harta kita. Apabila harta tidak kita keluarkan di jalan Allah, maka kesengsaraan yang akan kita dapatkan. Namun apabila harta yang kita miliki kita tunaikan, kita keluarkan, kita infakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah kurban, maka keberuntungan untuk kita semua. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu nasihat dari guru kami yang kami cintai, yaitu Al-Ustaz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, harta antum yang sesungguhnya adalah harta yang antum investasikan di jalan Allah. Adapun harta yang tidak antum investasikan di jalan Allah, maka sejatinya itu bukan harta antum. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari berkurban waktu kita belum habis dan harta kita masih cukup. Sampai-sampai ada di antara ulama yang menganjurkan untuk berhutang apabila kita tidak memiliki harta kalau ingin berkurban. Namun dengan syarat, ketika seseorang berhutang untuk berkurban, dia meyakini di dalam dirinya bahwasanya dia akan membayar utang tersebut. Sampai demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita manfaatkan harta-harta kita khususnya untuk berkurban di jalan Allah Jalla wa Ala. Dengan demikian kita akan dicintai oleh Allah. Dengan demikian kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita akan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersalawat kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك والهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.